itu yaitu orang-orang yang bicara seenaknya, tidak punya dasar pengetahuan, bicara seenaknya, tapi dibenerin oleh orang banyak. Pakar-pakar yang dadakan yang muncul, ahli-ahli hukum yang muncul, yang mencoba-coba untuk mengganti hukum Islam, aliran-aliran begitu banyak yang muncul. Nah, ketika itu zaman itu udah zaman yang namanya zaman yang Alhamdulillah misalnya kata Allah di surat Al-Imran ayat 103, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ketika tahun-tahun itu timbul, kalian sudah berada di tepi jurang kebinasaan, negeri kehancuran. Sebabnya apa? Sebabnya dua hal. Pertama, para pemimpinnya. Pemimpin-pemimpinnya tidak amanah. Pemimpinnya menukar kenikmatan Allah dengan kekufuran, dan mereka membawa umatnya atau bangsanya atau masyarakatnya ke Darul Bawari, jurang kebinasaan. Itu Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat 28. Penyebab yang kedua itu masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya sudah tidak menghendaki lagi hukum Islam, syariah Islam, jauh. Dan mereka dengan kenikmatan yang Allah berikan dalam surat An-Nahl ayat 112, ayat alamnya itu mingkuli makan dari seginya penjuru, tapi mereka menukar ayat Allah itu dengan kekufuran. An-Nahl 112. Jadi dua itu, pemimpinnya udah banyak yang seperti itu, masyarakatnya juga kacau. Tadi saya sampaikan, ada penutupan PSK yang apa namanya, daerah prostitusi besar, protes rame-rame kan, malah istighosah lagi. Istighosah, Masya Allah ya. Karena ini nggak boleh bertangan dengan umat, banyak orang yang susah. Dan ini kan kata Rasulullah, bukan kata saya. Miras dilarang, bukannya dukung, malah protes. Masyarakatnya protes, malah gubernurnya lagi bilang nggak boleh, DKI mesti ada tempat khusus. Masya Allah. Alasannya banyak orang, ya kan, yang apa, yang kota besar, metropolitan. Kalau miras itu, kenapa di Bali boleh? Ya di Bali masyarakat mayoritas beragama Hindu misalnya. Di Manado masyarakat Kristen atau di Ambon, silakan aja. Tapi kalau di Jakarta, jadi kan internasional nggak bisa. 90% beragama Islam. Motonya saja Teguh Beriman, Perda. Harus pirasnya nggak boleh nih. Soalan-soalan. Gubernurnya bilang di Jogja Bali. Masya Allah. Nah kayak beginilah contoh-contohnya kira-kira. Rasulullah nggak sampaikan kapan zaman itu, tapi kalau lihat tanda-tandanya itu zaman-zaman sekarang itu. Banyak sekali kemudian penguatan dari para ruwai itu ini. Orang-orang yang aku ngerti agama padahal enggak. Kalau orang belajar di Amerika pulang ke sini, bilang hukum Islam itu harus ditinjau kembali. Masa perempuan cuma satu bagian, laki-laki dapat dua bagian. Ada seorang profesor dokter, tapi Allah ini ngomongnya assalamualaikum waalaikumsalam. Saya tanya kenapa profesor waalaikumsalam? Karena assalamualaikum itu hanya untuk laki-laki gitu. Harusnya waalaikumsalam. Emang Rasulullah bilang begitu? Nah ini yang kata Rasulullah, hu'atun abu-aba di jahannam. Nanti di akhir zaman banyak dai-dai yang ngajak ke neraka. Sifumu lana ya Rasul, sifatnya kepada kami bagaimana sifatnya para dai-dai itu? Maka Rasulullah mengatakan, mengkola di Quran itu yang pakai akto. Kalau mereka terjemahan Quran itu pakai otaknya, nggak pakai dalil dia. Ya'un al-Quran la ya'un talqibahu. Kalau mereka baca Quran nggak lewat tenggorokan, biar dipuji orang banyak, yang dibilang banyak umatnya. Mohon maaf, jenggotnya banyak-banyak, tidak ketemu hitam-hitam semua. Tangannya kerjanya. Masya Allah, ya Bu ya. Masih sakit, dan itu pengikutnya banyak. Sekarang ini sudah itu, saya pikir apa mungkin zamannya sekarang ini, dan itu mengglobal di dunia. Fitnah begitu besar terhadap umat Islam. Muncul ajaran Syiah yang
memaki-maki para sahabat, bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha dibilang macam-macam, masya Allah, dan itu makin banyak begitu. Ahmadiyah, macam-macam isunya itu. Nah mungkin sudah seperti ini. Tapi kata Allah, ketika zaman ini muncul, fa'anqadhakum minha, kami selamatkan kalian. Kenapa Allah selamatkan kita? Karena masih banyak di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau ngaji, yang mau berdakwah. Maka dakwah itu hukumnya wajib bagi kita. Wajib dakwah itu. Kalau tidak mau berdakwah, zalim. Hukumnya zalim. Saya ini bukan ustaz, KW1 ustaz. Tapi kalau disuruh harus, nggak boleh nolak. Iya kan? Suruh dokter, tapi dokternya kelautan perikanan, bukan dokter agama. Tapi harus. Kenapa kalau saya menolak disuruh datang ke sini, walaupun dalam pada saya takut kena zalim. Karena kalau orang tidak mau berdakwah itu zalim Bapak Ibu. Contoh siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah capek berdakwah, tidak ada yang mau ikut. Dia bilang, ana baru minhum, saya lepas tangan dari kalian. Dia naik kapal, Allah hukum, lempar masuk ikan paus. 3 hari lagi paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak ikhlas dan aku termasuk orang zalim. Jadi kalau orang tidak mau berdakwah, zalim Bapak Ibu sekalian. Jadi wajib kita menyampaikan ke anak-anak, nyampein ke keluarga. Oh, saya diminta panitia datang, harus datang. Dan kalau saya dikasih amplop, ntar motivasi jadi amplop lagi. Yang penting ngajar aja udah, apa ngisi aja waktu di sini. Motivasinya amplop, ada juga dai-dai yang nanya dulu berapa duitnya, banyak gak masanya, ribut kan di TV banyak, masya Allah. Ini cuma fitnah. Dan Rasulullah tambahkan lagi nanti di zaman-zaman seperti ini, ya, itu dalamnya komunal Islam ila ismuhu, di mana Islam itu tinggal nama saja. Bahkan komunal Quran ila rasmuhu, di mana Islam tinggal huruf, Quran tinggal huruf. Huruf begini, baca kan? Paham orang artinya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, masajiduhum amirah. Masjid mereka hebat-hebat, megah-megah. Wahiyya qalban minal huda. Tapi masjidnya kosong dari hidayah. Wah, hebat masjidnya. Coba lihat masjid-masjid kita. Sebagian masjid besar-besar itu dipakainya raminya buat pengantenan. Rame. Setelah subuh 1 baris doang. Coba pengantenan penuh. Kalau dia gede masjidnya bagus-bagus. Pengantenan. Jangan sholat sedikit. Emang yang masuk surga cuma sedikit kan? Sholat kita semua di surga. Karena gak ada arti apa-apa kita punya apa itu. Kemudian yang paling parah lagi, Rasulullah mengatakan, walaupun hadis ini mauquf ya, sampai kepada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan, ulama hum syarru man ta'tadi bis sama. Ketika itu muncul zaman itu, sejelek-jelek makhluk kolom bumi itu ulamanya yang ngaku-ngaku ulama. Tahuju fitnah wa fitnah, keluar fitnah dari mulut mereka dan kembali fitnah itu pada mulut mereka. Allahu a'lam. Kalau lihat tanda-tanda seperti itu ya, zaman sekarang udah banyak orang kan aku ulama, penyakit, itu pada senang toh pindahin ke sapi, pindahin ke kerbau, kesian kerbonya sampai ngajarin jekir tak dapat lidi, tak dapat peniti, ada masuk penjara banyak. Bukan cium tangan, enggot, sakit apa? Ente sakit apa ente? Sakit perut, sakit perut, minum air. Yang ada mencret aja. Bukan. Banyak itu masyarakat di mana-mana kayak gitu pengikutnya. Padahal yang kita ikut di mana? Rasulullah mengatakan khairul ummati kan. Awal paling baik apa? Sumaladina ya Allah, sumaladina ya Allah. Ini sebenarnya ulama salaf. Awal sesudahnya dan awal sesudahnya ini dipakai gitu. 3 abad pertama ini sebagai patokan. Yang lain salaf, mutaakhirin. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bilang, alhamdulillah
Allah berikan keselamatan kepada kita. Kenapa? Karena kita masih ngomong haji. Jadi selama ada kelompok itu, insya Allah masih dijaga oleh Allah. Kenapa? Tapi ketika zaman itu muncul, maka banyak dibahas ju' wa khauf. Allah turunkan bala buat mereka. Apa yang diturunkan? Dibahas ju', kelaparan di mana-mana, dan khauf, rasa ketakutan. Berangkat keluar sedikit, hati-hati ada begal, sana dikit perampokan, takutnya di mana-mana. Nah, kalau kayak begini, kapan zaman itu timbul? Kondisi umat pada hari ini, apa yang disitir oleh Rasulullah SAW? Sudah seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Kan jawabannya, pertanyaannya kan gitu. Ya kita nggak katakan, aku mahlikun nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga sendiri-sendiri aja, kita punya keluarga, kita benahi, seceramah kita ceramah. Dan jangan ikut-ikutan. Memang kata Rasulullah di akhir zaman orang akan seperti menggigit akar pohon, seperti menggigit akar pohon untuk mempertahankan akidah itu. Berat. Dari dalam Islam sendiri muncul aliran sesat, dari luar Islam menghantam kiri kanan. Pemimpin kemudian tidak peduli lagi, rakyat sendiri juga sudah tidak mau lagi dengan syariat. Masya Allah, ketika itu dalam keadaan terjepit dan seperti menggigit akar pohon, saking mempertahankan akidah itu. Jadi ya itulah kondisinya kalau dikatakan umat pada hari ini. Tapi insya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, insya Allah al-Islamu yang alaihi dan Rasulullah mengatakan sumantakun khilafah min haji dua supasakan. Nanti kekuatan Islam akan muncul lagi. 700 tahun Islam itu jaya. Subhanallah. Dalam Islam zaman Turki Utsmani. Sekarang lagi dalam kayak begini, emang itu tempat fitnah yang luar biasa. Saya kira itu yang saya sampaikan Bapak sekalian mengenai kondisi umat pada hari ini menurut Rasulullah SAW, dan coba kita pas-pasin aja. Kira-kira udah zamannya belum? Ya kan? Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita hati-hati juga. Kata Rasulullah mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, yang namanya tauhid, pokok-pokok tauhid itu ada 4. Yang pertama itu manubida wa huwa raddun. Siapa yang disembah dan dia ridho disembah. Itu pokok-pokok tauhid. Hari ini udah banyak belum orang kayak gitu. Bapak, Sri, masuk gua, hadirin berdiri. Banyak. Disembah dia, anak muda juga gitu, tokoh-tokoh dari luar. Teriak-teriak kayak baru masuk aja. Manubida wa huwa raddun. Siapa yang disembah dan dia ridho. Itu pokok tauhid. Tauhid itu asal kata dari tauhid. Tauhid itu melampaui batas, Bu. Jadi tauhid orangnya sudah melampaui batas. Pengkultusan, udah kayak dewa, satria piningit, apa macam-macam istilahnya lah. Manubida wa huwa raddun, dan siapa yang disembah dan dia ridho. Yang kedua, mandal linnas ila ibadatin nafs. Kalau dia berdakwah manusia, supaya manusia menyembah dia, supaya dia jadi tokoh, supaya dia menjadi panutan. Yang ketiga, mandal linnas min ilmil ghaib. Siapa yang berdakwah pada manusia dengan ilmu ghaib? Banyak sekarang kejadian di mana-mana, aliran-aliran. Dan yang keempat, manhaka min ghairil hukumullah. Siapa yang menghukum sesuatu hukuman tidak ada hukum Allah. Baca itu dalam kitab Berita Iblis untuk para nabi dari Qayyim al-Jauziyah. Nah Ibu, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah lahirkan pemimpin yang bertakwa, khususnya di negeri kita, yang sepakata dengan perbuatan, yang mendukung. Jadi kalau ada suara begini semuanya setuju. Jadi kita capek ya. Tadi malam saya lihat di TV, ada juga Ustadz yang ngebelain kawan miras. Aduh, katanya nggak boleh begitu dulu, jangan langsung dilarang, harus pendidikan. Udah larang, langsung gimana? Masih jadi begini-gini. Masya Allah. Harusnya kita dukung pemerintah. Para Ahmad Gobel melarang miras, sudah benar. Usah kasih pembenaran lagi. Nanti kalau pabrik ditutup, bagaimana orang bekerja banyak, larang gimana? Dari mana tuh begal-begal kalau nggak dari minum? Kalau supermarket
minimarket ada semua jualan-jualan kayak gitu. Masya Allah, ini udah urutannya panjang. Jadi belum lagi di tingkat dunia yang fitnahnya luar biasa antara Islam dicabik-cabik satu sama lain. Panjang ceritanya, nanti kita bahas soal ini. Mudah-mudahan Allah itu ya dengan kita, dan insya Allah itu yang bisa sampaikan saja. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita selamat di dunia insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah di akhirat juga kita sama-sama ya. Nanti Bapak Ibu yang suami istri itu, insya Allah di surga. Surat Yasin ayat 5 Allah bilang, "Hum azwajuhum fi dhilalin 'ala al-'araiki muttaqun." Lahum fiha, hum azwajuhum fi dhilalin 'ala al-'araiki muttaqun. Terus lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Terus salamun qawlan min rabbir rahim. Nanti mereka dan istri-istri mereka beristirahat di atas tipa-tipa, tempat-tempat peristirahatan dalam naungan Allah, dan mereka diberikan buah-buahan. Kemudian apa yang mereka minta dikasih. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah bilang selamat pada kalian. Selesai. Apa kita mau cari di dunia? Kepala banyak kepala bocap ini, ABG angkatan pada bocap. Ntar lagi juga pada lewat 10-20 tahun lagi kita nih. Mau mana kita? Bingung, ada orang hebat, ada orang berebut kekuasaan terus. Mau kemana? Mati juga. Mati habis. Masya Allah. Saya alhamdulillah, ya Allah kasih pernah jadi menteri lah. Kalau selamat, tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat. Iya, karena minta doa sama Allah kan, kita sama dia. Gak ada hati apa-apa dunia. Mau kemana kita? Oh, kita akan kembali kepada Allah SWT. Nggak dilihat kuburnya di makam pahlawan Kaliba, nggak ada, sama aja mati. Dan semua kita ini akan dapat yang namanya kulun nafsi dha'iqatul maut. Akan ada dha'iq, nanti ada proses menuju kematian itu yang dahsyat. Saya baru minggu lalu mengajarkan tantanya istri saya dalam keadaan begini. Wah, orang hebat. Ya Allah, angkat dia ya Allah, kembalikan dia padamu. Ambil dia lakukan suatu jangan terlalu lama ya Allah. Selesai doa, tutup matanya, pulang, beritahu meninggal. Nah, kita ada dha'iq, ada proses dha'iq itu, dan itu dahsyat seperti 700 kali. Kambing itu dikulitin, sakitnya minta ampun. Mau jualan ibu, nggak percaya? Ntar kalau ibu dapat bagian, kalau nggak percaya lapor saya. Iya, sakit itu. Tapi rasa sakit itu hilang. Kenapa? Karena Allah udah memperlihatkan, kalau sudah yuwargir, Allah memperlihatkan surganya. Sama ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditampilkan sama ibu kan dikasih makan tuh, kasih pisau kan. Terus begitu lihat Nabi Yusuf dipotong tangannya. Kenapa? Rasa sakitnya hilang. Kenapa? Karena lihat Nabi Yusuf yang ganteng. Jadi sakit itu hilang. Jadi 700 kali daging diserang itu akan hilang. Rasa sakit ketika ada lihat surga. Kan begitu ibaratnya Pak ya. Sama aja kayak gitu. Tetapi sebelum yuwargir, sebelum mata sudah, kan nyawa tidak bisa, pengampunan Allah tidak terima kalau sudah nyawa sudah yuwargir, sudah hilang. Allah tidak menerima tobat orang kalau matahari sudah terbit terbalik-balik, bukan. Nah, ketika sudah sebelum yuwargir itu blok, ada yang disiksa dulu, wah, siksa dulu, buka dulu, macam-macam. Jangankan kita, Imam Ahmad bin Hanbal saja orang hebat begitu ketika sudah meninggal dalam keadaan koma, datang setan, iblis menyerupai orang tuanya. Dia bilang, apa anakku, agamamu salah, begini. Wah, apa nih Mama Ahmad bin Hanbal? Lah, anta setan, anta rajin. Tidak, kamu setan, kamu rajin. Tidur lagi meninggal. Jadi ketika sakaratul maut itu godaannya dahsyat. Dua hal setan itu masuk kepada kita dalam keadaan dahsyat. Pertama pada saat mau sholat, dua pada saat sakaratul maut. Pada mau sholat bukan yang kamu setan masuk kok. Begitu Allahu Akbar, lama banget nih, waduh, lama banget. Allahu Akbar, suami tanggung bulan kan ngasih duit, anak-anak capek. Sampai Allah, lima udah, ini mau ambil di mana lagi duitnya ya?
Coba usaha ini, ya Allah, kita udah sholat nggak dapat, orang kan tetangga kepada Allah, assalamualaikum, habis. Padahal sholat mesti dekat diri kepada Allah. Tapi pada saat orang koma, itu setan justru masuk ya. Makanya suruh raputin sahnya. Begitu Allahu Akbar, masuk dia set, masuk dia. Tahu-tahu udah berangkat. Apalagi kalau bulan puasa, tarawih udah minggir-minggir tuh, tarawih puasa. Lama banget nih, gimana tuh di rumah belum ada lebaran, nih suami belum masih duit. Allahu Akbar, ngomel-ngomel aja, anak belum bayar sekolah. Ya Allah, mana sudah. Udahlah seadanya aja deh, baju di mana ya, di pasaran kagak enak, ditaruh sendiri rame, assalamualaikum, selesai, nggak dapat, yang ada duduk doang, selesai. Ya. Nah itu pada saat sholat dan pada saat mau meninggal juga gitu, digodanya luar biasa. Makanya kulun nafsin zaik atau zaik itu ada proses. Tetapi pas mau dicabut nyawa, maka Allah bilang dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu, tadi saya baca, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, siapa yang beriman pada Allah dan istiqamah, tatanazzalu alaihim malaikah, turun malaikat berada, alla takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan ragu, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sungguhnya surga jangan kelihatan dia udah. Baca di kitab Ar-Ruh, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika orang dicabut, ibu beli aja di buku dia apa tuh, toko-toko buku Islam udah ada Ar-Ruh. Dicabut, kemudian dibungkus dengan kain putih, jauh mata memandang malaikat semua. Terus harum, ini siapa ini? Fulan nanti fulan. Sampai ke atas dikembalikan dalam kubur. Kemudian 7 langkah setelah kubur, duduk lagi bangun dari tinggalnya kita. Kita lihat, oh jasad meninggal. Datang orang menanyakan, ma itu kabihadza rajul, apa yang kamu tentang Rasulullah SAW tentang laki-laki ini? Jawab, nam solihat tidur, seperti malam pengantin gak terasa. Tahu udah kiamat. Tapi kalau orang gak benar, masya Allah ya, siksaan luar biasa. Baru ada kejadian di Bogor, Ustaz saya yang cerita, masya Allah, udah meninggal ini, tanah gak bisa terima, mau digali, rapat lagi, digali rapat lagi. Diteliti sih, ternyata dia suka ngambil tanah orang. Tanah orang diambil di sertifikat. Itu baru jadi itu lalu. Ustaz saya Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi, itu salah satu ustaz saya. Sampai sekarang saya masih kaya waktu ya. Cerita dia. Akhirnya ini itu Ustaz, masya Allah. Ngeri gitu. Orang rampok sana, rampok sini kan. Ngambil uang APBN, gosok sana, gosok sini, ngejatuhin jadi ini. Ngeri. Seperti menggigit akar pohon. Nah, ini pasti nih. Nanti kemudian tadi pada mahsyar, baca surat Az-Zumar, Allah ceritakan di pada mahsyar itu bagaimana penantian yang begitu panjang. Banyak penantian itu. Lihat, ya, penantiannya panjang sekali. Nah, saya kira demikian aja. Sudah ada ustaz lagi di belakang. Udah pada siang ya. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau tanya dari Ibu Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nama saya Erwin. Saya pernah belajar agar kalau zaman melihat kondisi negara kita saat ini, saya ingat sebuah kejadian dulu zaman Rasulullah, di mana zaman bersiar itu pernah sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan tidak mau ikut ke majelis kita. Nah, Rasulullah saat itu menjawab, biarlah dia tidak ikut dengan kita, insya Allah anak keturunannya nanti ikut bersama kita. Nah, melihat kondisi ini Pak Ustaz, apa yang bisa kita lakukan? Karena pelaku-pelaku yang ada di negara ini memang tidak mungkin bisa kita rubah. Nah, bagaimana dengan anak keturunan kita nanti, begitu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam surat At-Tur ayat 21 kalau nggak salah ya, Allah mengatakan nanti kita di dalam surga itu akan disambungkan bapak, ibu, anak,
dengan cucu-cucunya sekalian. Ketemu di surga. Jadi artinya kewajiban kita menjaga anak-anak kita kan. Kewajiban kita menjaga anak-anak kita supaya dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin termasuk ayah yang nggak begitu berhasil mendidik anak, karena anak saya cuma satu-satunya perempuan. Yang saya pengen dia jadi ustazah, tapi dia kayaknya nggak bisa dia jadi ustazah. Ya. Dia pengen jadi sutradara malah. Tapi girohnya ada. Jadi akhirnya gini, saya jadi ingat sebuah hadis Rasul mengatakan Anas kal-ma'adin, manusia itu barang tambang. Jadi manusia seperti barang tambang. Jadi kalau emang dia jadi emas ya emas, kalau dia perak-perak, kalau dia perunggu-perunggu, artinya bakatnya anak kemana? Mau dipaksain dia? Nggak bisa dia. Jadi ini kata dia kan. Tapi kalau dia pengen jadi saudara, dia jadi saudara, tapi saudara Islami gitu loh. Kayak Rasulullah tidak merubah Umar bin Khattab jadi lemah lembut kayak Abu Bakar, tidak. Umar bin Khattab itu keras, tidak kasar. Umar itu keras dia. Tapi kekerasannya Umar diberikan sama Rasulullah bekal ilmu pengetahuan, sehingga kerasnya Umar itu bermanfaat. Abu Bakar orangnya lemah lembut, tidak disuruh kemudian Abu Bakar berubah menjadi Umar kasar atau Umar menjadi seperti Abu Bakar, tidak. Jadi ada skala adil gitu. Manusia itu barang tambang, dididik aja berdasarkan kemampuan dia masing-masing. Tapi dasar keislamannya nggak boleh hilang. Jadi saya punya satu anak angkat laki-laki, udah mulai kuliah, itu juga sendiri. Jadi pengen banget punya anak gitu ya, untuk supaya jadi ustaz. Tapi ya ini kan haknya Allah. Ya kita hanya berusaha gitu. Pengen ada seorang anak ulama, mau kawin lagi udah tahun juga gue, udah BG. Tapi kalau dikasih izin sih berangkat aja. Kayak gitu, ya kan? Mendidik anak ini berat, karena coba lihat orang yang banyak berhasil mendidik jadi pemimpin itu kalau dia berhasil mendidik keluarga. Banyak orang yang saya mau mengkritik soal ustaz, ente ngomong begini-begini anak ente satu, bagaimana nih narkoba? Kena narkoba. Anak Nabi Nuh juga begitu kata dia. Ya bukan soal begitu, soal kita berarti salah dalam mendidik anak ini, kita kurang perhatian. Nah dalam kondisi kayak gini, akhirnya karim, kalau kita hati-hati kita buat mana anak kita. Jangan ibunya rajin ngaji, bapaknya ngaji, anaknya berantakan. Hah? Malam-malam tiba-tiba ada ibu gadis datang orang, Bu, assalamualaikum. Oh, pergi dulu ya. Oh iya jangan lama-lama ya nak, pulang jam 1 ngapain dia? Saya perempuan, kamu nggak boleh. Ntar ayah kawinin kamu sama ustaz, nggak mau ya. Awas pacar-pacaran nggak boleh. Ayah dulu gimana? Ayah nggak pacar, langsung kawin, senang. Ngajar ngaji, jalan-jalan, mamamu senang, udah naksir, kawin. Urusan belakang, jalan juga. Nah ini ngedidik anaknya hati-hati. Ini naudzubillah di Kendal kemarin ini pengumuman apa namanya? Lulusan. Baru pengumuman baca tuh di media sosial. Baru keluar mereka masih kabar-kabar berpuluh-puluhan anak-anak pasang-pasang masuk di hotel. Begituan Bu. Digerebek ngomong Pemda, suruh keluar semua. Masya Allah ini bahaya ini. Merayakannya dia masuk ke hotel. Anak-anak saya mah coba masih dipilok-pilok. Teman saya nih, bebe sama saya kasih lihat. Nah, bagaimana coba? Mau dibawa mana? Ya kan? Tahu juga hati-hati anak kita. Anak saya nggak boleh lama-lama. Kalau udah ada yang naksir dikit, nikahin aja dan dapat cucu. Daripada lama-lama, dia benar aja. Ini mohon maaf nih yang suka merokok, anak saya laki-laki, saya bilang, kamu kalau merokok, demi Allah kamu saya nggak boleh di rumah, keluar dari rumah kamu hidup sendiri. Ayah nggak mau. Itu, ibunya nangis. Kamu keras banget. Saya juga kerasnya begitu. Kalau nggak keras nanti dia menjadi apa? Dari rokok nanti biasa, jadi dia masuk ke otak dia. Musik keras. Kalau kita keras ibunya lemah ya nggak jadi. Ya kalau kita keras itu mesti keras juga. Kadang-kadang anak kalau bapak dikerasin, dia ibu atau kalau ibu keras bapak ini repot. Kan sering begitu kejadian tuh. Apalagi zaman sekarang, pengajian penting sekali Bu. Pengajian penting buat anak-anak. Makanya saya kerja saya keponakan Sabtu Minggu, Taurat, puncak, bikin kemah.
bikin apa atau di sewa tempat ngaji gitu. Nah ini barangkali. Terus sekarang seperti bikin akar pohon, jadi ya aku waalaikumsalam, jaga diri dari keluarga yang pintar, hati-hati anak kita awasin terus, karena nanti di surat Al-Qur'an ayat 21 dipertemukan dia dan anak-anak. Saya pernah cerita Dr. Maryam, Menteri Pemberdayaan Perempuan Hamas Gaza, ke rumah saya. Begitu ke rumah dia bilang, saya datang ke sini bukan minta uang kepada Wadiria, pada Mas Wabah, pada Menteri Olahraga, pada kalian saya datang ke sini minta doa. Kenapa? Kalian ini saya khawatir kalian nanti diazab sama Allah. Kenapa? Negeri kalian ini dia bilang luar biasa makmurnya. Kalau kalian tidak menggunakan ini yang luar biasa ini, bangun malam sholat misalnya, kami tidak bisa seperti kalian ini. Sementara saya bangun malam sholat, tiba-tiba bom masuk, suami saya meninggal. Makan pagi dengan anak saya, bom masuk, anak saya meninggal. Malah ditunjuk anaknya, ini anak saya. Mudah-mudahan dia syahid ikut kakaknya. Yang foto-foto anak. Karena punya keyakinan yang betul-betul keyakinannya itu surga tempat bertemu nanti. Kau mati cuma sebentar, hidup cuma sebentar. Nah inilah yang tidak dimiliki oleh kita. Sudah terlalu terjebak dengan dunia kan, dengan kehebatan dunia. Anak-anak nanti kamu kerja apa, makanmu apa, nggak dipikir tentang agama. Oh anak sudah hebat, dia dokter, oh anak sudah profesor, tapi ngajinya nggak bisa, itu nggak penting. Padahal yang penting ngaji dulu. Karena kalau kita mati nanti yang talqin siapa? Kita harus kan anak. Dalam keluarga itu talqin itu paling penting anak. Pegang anak sendiri. Ya kira gitu kali. Ya kita didik anak kita lah. Udah berapa belum? Udah, alhamdulillah. Anak berapa? 3. Masya Allah. Istri 1 ya? Masya Allah. Ini laki-laki semua? Hah? Yang tengah perempuan? 2 laki-laki? Oh subhanallah. Udah tuh kenikmatan Allah luar biasa. Aku jaga aja itu. Jangan dicederai lagi hati istri. Ya. Kalau menikah lagi minta izin, nggak dikasih izin diam-diam. Nggak boleh kayaknya. Iyalah. Saya punya teman duta besar. Cerita sedikit. Duta besar di. Dia menikah lagi. Terus saya bilang orang Madura. Pak Terus. Lu menikah lagi? Gimana? Oh Pak, ada 3 rasanya. Pertama, jangan sampai ketahuan. Yang kedua, kalau ketahuan jangan mengaku. Yang ketiga, kalau ketahuan juga bilang yang pertama dan terakhir. Tapi aman-aman aja tuh. Alhamdulillah ya, penting mereka ibu ya. Makanya servis sama suami yang benar. Saya kira demikian, insya Allah mudah-mudahan. Ya kita berdoa lah, karena yang bisa menembus dinding takdir itu cuma doa. Yang bisa menembus dinding takdir cuma doa, bukan usaha. Doa yang membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Makanya sering-seringlah berzikir kepada Allah. Malah kata Rasulullah, "Malladiman istighfar." Siapa yang sering istighfar, ya Allah bikul bagi mahwajan. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Amin kulli hamid warjan. Kalau dia dapat kesedihan, Allah tutupi dengan kebaikan yang banyak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah tidak duga-duga. Itu bagi orang yang istighfar. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12 aku bisa lihat bagaimana orang yang tidak punya anak datang kepada Nabi Nuh, tidak punya anak, baca istighfar. Atau orang yang jadi kaya, suruh baca istighfar. Ada orang yang ingin supaya punya kebun, turun hujan, istighfar terbaca. Jelas kan, jadi doa astagfirullah, astagfirullah. Kita nggak mau kadang-kadang, ya kan? La ilaha illallah, astagfirullah, li walidayya wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal haula wa la quwwata illa billahil azim. Dalam kitabnya Sahih Albani, Sahih, saya baca 10 kali setelah sholat subuh, 10 kali setelah sholat asar, 10 kali setelah sholat maghrib, Allah angkat derajatnya 10 kali. Subhanallah, anak-anaknya Allah angkat. Siapa yang baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
insya Allah anak-anaknya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah kita berzikir dengan doa. Nggak bisa kita jaga mereka dengan harta, nggak bisa. Harta nggak selesai. Banyak orang kaya punya harta. Begitu dia mati anaknya belak, narkoba. Belum mati anaknya belak, berkelahi, merebut harta. Bunuh-bunuhan anak kandung, Masya Allah. Semoga Allah menjaga doa kita. Saya mau ke dokter dulu bisa kuin. Insya Allah mudah-mudahan pada waktu kita ketemu lagi. Masalah saya ada jadwal di Bintaro nih untuk sholat apa? Sholat id di sini kalau salah saya. Sholat mana di dia kan? Betul ya, sholat di sini. Mantap. Yang mudah-mudahan kita ketemu panjang umur Insya Allah ya. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Ini Ramadan hati-hati Bu. Itu nanti ada nih 10 Sya'ban. Ibu jangan terima-terima hadis nih 10 Sya'ban harus sholat, harus begini puasa. Gak ada hadisnya. Nisfu Sya'ban itu tidak ada hadis-hadis untuk sholat, zikir, gak ada. Yang ada Rasulullah di malam Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban itu sholat malam dan sujud yang lama. Kenapa? Karena hadis sahihnya mengatakan ketika malam Nisfu Sya'ban itu Allah tentukan takdir siapa-siapa yang dicabut nyawanya setahun ke depan. Bahkan ada sepasang suami istri yang tertawa-tawa, ya, tertawa-tawa, dia nggak tahu bahwa tahun depan mereka dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi penentuan takdir itu di malam Nisfu Sya'ban. Makanya Rasulullah kalau sujud lama sampai Aisyah, nggak bangun Rasulullah sujud berdoa kepada Allah. Tapi disuruh puasa Nisfu Sya'ban, disuruh zikir sekian ribu. Puasa itu nggak ada. Yang ada ya wajib. Puasa 3 hari tiap bulan itu biasa tuh. 3 hari, ya kan? Jadi kalau ada itu kan kadang-kadang ada pusat berantai itu kan. Ini mau Nisfu Sya'ban, baca ini sudah 10, baca ini, sholat ini, taubat, sholat ini. Nggak ada itu habis. Yang ada sholat malam aja biasa dan sujud yang lama. Kira-kira itu aja. Ini nanti mudah-mudahan Allah masih takdirkan kita bertemu dalam Ramadan ini ya. Insya Allah dari rakyat. Maafkan, itu luar biasa kalau. Demikian saja saya mau ini akhir. Ya. Baik, kita baca doa aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillah. Maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya kasar yang salah ya, saya sendiri. Terima kasih kepada Ustaz Nadia Siraud dan pemberitahuan untuk majelis Sabtu siang bulan depan Sabtu 2 Mei 2015 insyaallah diisi oleh Kiai Dr. Ahmad Lutfi Abdullah MA, dan untuk minggu ketiganya tanggal 16 Mei 2015 akan diisi oleh Kiai Haji Sultan Negara. Sekian mohon dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.